Pak Hotma ini disarankan jangan berpuas dulu dengan kondisi seperti saat ini, dimana kan Pak Hotma sudah memberi klarifikasi, dan klarifikasi itu sedikit banyak sudah membuat netizen mengerti permasalahannya. Entah percaya entah tidak, itu terserah netizen. Tapi di sini ada semacam kabar baik setelah diadakan konferensi tersebut, klarifikasi tersebut. Namun disarankan jangan berbahagia dulu dengan kondisi yang saat ini, karena kondisi ini bisa berbalik nantinya menjadi kondisi yang kurang bagus. Jadi harus tetap hati-hati, karena yang namanya proses hukum atau proses seperti ini tentunya saling serang menyerang. Jadi jangan berbahagia dulu dengan kondisi saat ini. Kemudian di sini Pak Hotma juga ada semacam ini ya, ada semacam kebimbangan dalam melangkah saya harus bagaimana. Di lain sisi mereka juga keluarga, mereka juga pernah tinggal bersama dengan saya, mereka juga pernah menemani hidup bertahun-tahun dengan saya. Akan tetapi di sini Pak Hotma juga serba bingung, karena dia juga sudah diserang seperti itu. Jadi antara mempertahankan nama baik, antara mempertahankan keluarganya dan lain sebagainya, menjadi seperti ini jadinya. Agak kurang plus dalam melangkah karena terlalu banyak pertimbangan. Kemudian di sini ada gambar sukacita yang artinya kemungkinan nanti ada harapan-harapan untuk proses yang lebih baik lagi dalam kubunya Pak Hotma. Namun ini juga disarankan untuk Pak Hotma ini jangan, setelah mengadakan klarifikasi tersebut, alangkah baiknya untuk istirahat sejenak ya, jangan terlalu melakukan penyerangan, karena di sini juga ada simbol pertimbangan keluarga ya. Jadi untuk Pak Hotma ini jangan terlalu puas dulu dengan kondisi saat ini, dikarenakan kondisi bisa berbalik, dan juga harus mempertimbangkan dirinya sendiri, juga keluarganya dan lain sebagainya, untuk untuk nama baik tentunya kan ya. Bergabung di channel saya, dan buat kalian yang baru bergabung jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, dokumentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Di awal penayangan video tadi itu merupakan cuplikan dari prediksi saya setelah Pak Hotma Sitompul melakukan klarifikasi pertama kali. Disarankan menurut kartu tarot, setelah melakukan klarifikasi, disarankan untuk istirahat sejenak, untuk tidak melakukan penyerangan-penyerangan jika ingin kondisinya, maksudnya pertahanan Pak Hotma menjadi lebih baik, lebih meningkat. Namun kenyataannya yang terjadi setelah klarifikasi tersebut, kubunya Pak Hotma semakin memberi penyerangan kepada kubunya Bu Desire. Kita bisa memaklumi ya, yang namanya berseteru, apalagi berseteru dalam kasus hukum, sama-sama pinter orangnya, tentunya akan ada banyak serangan-serangan yang bertubi-tubi. Namun setelah klarifikasi, Pak Hotma Sitompul yang lebih cenderung menyerang Bu Desire dengan berbagai macam serangan. Kalian bisa lihat di penayangan di media sosial serangan seperti apa saja yang sudah dilakukan. Andai kata kubu Pak Hotma ini bisa melihat penayangan saya yang disarankan untuk istirahat, tidak melakukan penyerangan, tentunya kondisinya tidak akan seperti ini. Dimana kita tahu kalau Pak Hotma, kubunya Pak Hotma ini memberi deadline waktu untuk Bu Desire untuk bisa meminta maaf dan menyelesaikan perkara ini dengan baik-baik. Permintaannya kan seperti itu. Bu Desire diminta untuk minta maaf, diminta untuk cium kaki dan lain sebagainya. Dan pada deadline waktunya Bu Desire tidak melakukan itu. Yang kita tunggu-tunggu kan dari kubu Pak Hotma bisa melakukan sesuatu seperti apa yang digembar-gemborkan, yaitu akan melaporkan Bu Desire dalam kasus pencurian berangkas. Kenyataannya setelah deadline waktu belum ada pelaporan, dan mereka memberi alasan kalau masih mengumpulkan barang-barang bukti ya. Andai kata mereka menonton channel saya dan tidak melakukan penyerangan secara bertubi-tubi, mungkin kondisinya tidak akan seperti ini untuk kubunya Pak Hotma Sitompul. Itulah manfaatnya tarot trading guys. Jadi kalau kalian melihat
pembacaan tarot trading atau melihat sebuah prediksi, jangan terlalu negatif thinking dulu, jangan terlalu parno dulu mendakapinya, karena di setiap kelebihan seseorang pasti ada plus dan minusnya. Jadi ambil sisi positifnya untuk kehidupan kalian. Seperti prediksi saya untuk kubunya Pak Hotma Sitompul yang disarankan menurut kartunya untuk tidak melakukan penyerangan dan istirahat sejenak agar kondisinya pertahanan kubunya bisa membaik. Namun kenyataannya melakukan penyerangan yang begitu gigih kepada Bu Desire, dan sekarang kondisinya berbalik. Kubunya Bu Desire di atas, kubunya Pak Hotma Sitompul di bawah. Menurut saya loh ya, karena sudah diberi deadline waktu, Bu Desire tidak melakukan minta maaf, tidak diam kaki, dan kenyataannya kubunya Pak Hotma juga tidak melaporkan Bu Desire dalam kasus pencurian berkas dikarenakan alasannya masih mengumpulkan barang-barang bukti. Nah, sekarang ini yang mau saya intip, yang mau saya prediksi, apa yang sedang terjadi di dalam dua kubu ini. Apakah sudah ada tanda-tanda ke arah kesepakatan? Karena menurut prediksi saya dulu akan ada kesepakatan untuk kedua belah pihak ini. Jadi permasalahan ini mungkin akan ada kesepakatan tidak sampai ke jalur proses hukum ya. Semoga saja seperti itu harapan saya. Semoga saja ya. Apakah sudah ada kesepakatan yang lebih baik lagi daripada kondisi kemarin-kemarin? Kalau kemarin kan agak ada alot ya penyelesaian perkara ini, tapi sekarang ini sepertinya sudah ada tanda-tanda ke arah sana. Semoga saja. Ada satu tangkai dua bunga. Sudah ada tanda-tanda ke arah kesepakatan ini ya, yang dilambangkan satu tangkai dua bunga. Namun kita lihat kartu berikutnya. Tapi ada kabar buruk nantinya. Jadi kesepakatannya mungkin berjalan alot. Kartu yang nomor 3 ini. Dan ini ada simbol menara. Untuk mencapai kesepakatan yang seperti diharapkan masing-masing harus melalui perjuangan. Jadi melalui proses tentunya ini ya. Kemudian akan ada kelancaran di sini. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Kartu yang nomor 5 ini, kabar baik, tapi masih dalam berproses. Jadi seperti ini. Kedepannya mereka berdua ini setelah adanya kasus-kasus penyerangan dan lain sebagainya, seperti yang kalian tonton di media sosial, kondisinya saat ini mereka berdua sudah mengarah ke arah kesepakatan. Ya ini ya. Kemudian dalam kesepakatan ini ada sesuatu yang kurang bagus terjadi, kabar buruk yang dilambangkan ini. Namun di sini juga ada simbol menara. Untuk mencapai kesepakatan sesuai apa yang diinginkan kedua belah pihak, tentunya itu tidak mudah dan itu butuh proses, butuh pendekatan dan lain sebagainya yang dilambangkan menara ini. Di sini juga ada kelancaran pada akhirnya nanti. Nah, dan di sini ada sebuah kabar gembira nantinya, tapi masih dalam proses, yaitu masih dalam penggodokan kesepakatan. Tapi yang keluar ini bisa kita tahu, bisa kita kira-kira kalau mereka berdua ini nanti lebih cenderung pada ke arah kesepakatan. Walaupun kesepakatan itu mungkin jalannya agak alot, tapi pada akhirnya ada kelancaran dan ada sesuatu hasil yang bisa menggembirakan yang dilambangkan ini. Kalau menurut prediksi saya dulu, sebenarnya permasalahan ini simple. Tapi permasalahan ini menjadi ribet karena ada kondisi yang masalah materi di sini. Kemudian akan saya ambil apakah keputusan ini nanti, kesepakatan ini nanti membahagiakan Ibu Desire, memuaskan Ibu Desire, atau masih kurang puas hasil dari kesepakatan nanti. Saya ambil dari kartu ini ya, saya kocok dulu. 1. Masih kurang memuaskan ini. Semacam ada laki-laki yang ditusuk pedang, yang artinya ada sesuatu kondisi yang kurang memuaskan untuk Bu Desire dalam kesepakatan nanti. Kemudian kartu berikutnya, tapi di sini
ada simbol kemenangan setelah adanya pertengkaran. Jadi ini kondisi yang tadinya Buddhisiri merasa ditikung dari belakang. Ini ya, merasa ditikung dari belakang, tapi pada akhirnya Buddhisiri mencapai sebuah apa yang diharapkan. Kita lihat kartu berikutnya. Semakin penasaran. Ini. Di sini ada simbol laki-laki sambil mendengar kabar. Jadi kondisi ini masih bisa berubah sewaktu-waktu. Prediksi ini masih bisa berubah waktu-waktu dikarenakan yang namanya proses hukum kesepakatan itu bisa berubah-ubah juga melihat kondisi yang ada. Jadi ini masih jangan dirayakan dulu karena ada ini masih mendengar perkembangan ya. Kemudian kartu yang keempat ini ada simbol wanita bawa tongkat. Wanita ini bisa diartikan sikap dari Buddhisiri yang tegas nantinya. Kemudian kartu yang kelima ini ada semacam kesetaraan di sini ya. Bisa dikatakan kesetaraan dalam pembagian harta gono gini. Seperti ini kartunya. Di sini yang tadinya Buddhisiri ini merasa ditikung dari belakang tentang kehidupannya, merasa nggak dihargai, merasa disepelekan dan merasa dan lainnya, yang membuat Buddhisiri melakukan sebuah perlawanan di sini. Dan perlawanan itu pada akhirnya dimenangkan oleh Buddhisiri. Jadi tuntutan Buddhisiri, keinginan Buddhisiri nanti bisa terwujud di dalam kesepakatan ini. Walaupun kesepakatan itu masih diproses. Jadi sekalipun tanda-tanda kemenangan ini sudah ada, akan tetapi lebih baik jangan dirayakan terlebih dahulu. Jangan berpuas hati terlebih dahulu. Susah banget ngomongnya. Dikarenakan perkembangan ini, perubahan ini bisa berubah sewaktu-waktu karena yang namanya kesepakatan, yang namanya sebuah rundingan akan ada masukan-masukan dan lain sebagainya yang bisa membuat kondisinya menjadi berubah. Tapi di sini Buddhisiri tegas melangkah, tidak mau kompromi ke depannya yang dilambangkan ini. Karena Buddhisiri menuntut adanya kesetaraan ini. Jadi tuntutan Buddhisiri kesetaraan. Jadi di kartu ini guys merupakan perjuangan Buddhisiri di dalam menuntut haknya sebagai istri yang sudah menemani selama berpuluh tahun, kalau nggak salah 20 tahun. Dan dia menuntut kesetaraan di sini, kesetaraan masalah gono gini tentunya. Kemudian akan saya ambil 5 kartu. Apakah yang dituntut Buddhisiri ini nanti akan membuahkan hasil, sekalipun di sini ada simbol sebuah kemenangan. 1, penderitaan. Kartu yang nomor 2 ada simbol pentakel, ada simbol materi di sini, perjuangan untuk mendapatkan harta gono gini yang setara. Kemudian kartu yang nomor 3 tonggak awal dari sebuah keberuntungan mungkin ya. Kartu yang nomor 4 ini simbol perempuan yang artinya walaupun apa yang didapat nanti mungkin tidak seperti yang diharapkan. Kartu yang nomor 5 ini. Karena di sini ada simbol tangan dan kaki yang terikat. Jadi guys, apa yang didapat Buddhisiri nanti mungkin tidak seperti harapannya, masih di bawah dari harapannya. Dikarenakan di sini ada simbol penderitaan. Kemudian di sini ada simbol pentakel, merupakan niat dasar dalam mewujudkan apa yang diharapkan, dalam mendapatkan harta gono gininya, haknya dalam perkawinannya. Dan itu merupakan tonggak awal dari perjuangannya. Namun di sini kayaknya Buddhisiri ada semacam kelelahan, kekecewaan karena apa yang sudah diperjuangkan mungkin hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan. Di sini apalagi ada simbol tangan dan kaki yang diikat. Yang artinya ada sebuah kondisi di mana Buddhisiri agak serba pakewuh dalam melangkah. Ya mungkin saya nggak bisa ngomong di sini ya.
karena di sini ranah publik, yang artinya dalam menggapai apa yang diharapkan Budi Siri nanti hasilnya mungkin tidak seperti yang diharapkan Budi Siri. Kalau misalnya yang tadinya harta benda itu harus 50-50, tapi di sini sepertinya Budi Siri akan menghadapi di bawah 50-50, entah karena apa ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk memprediksi Budi Siri. Semoga saja ke depannya perkara ini bisa lebih terang, bisa ada kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada semacam timpang tindih. Yang saya harap ada kesetaraan dalam pembagian harta gonok ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi bintang viral yang lainnya, dan akan saya ikutin terus kasus ini, karena kasus ini juga merupakan pencerahan buat kita yang tadinya kita nggak melek hukum jadi ngerti hukum kalau hak istri itu adalah 50-50 pada suaminya, kecuali kalau ada perjanjian pranikah, lain ceritanya. Tapi kalau nggak ada perjanjian pranikah, harta suami juga harta istri. Makanya kita sebagai kaum wanita harus melek hukum, harus mengerti hak dan kewajibannya. Jangan sampai kita mengalami sebuah kondisi yang kurang bagus nantinya karena kita tidak mengerti akan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya.